Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mewawancarai Bapak Muhammad Rudiana Soleh mengenai meyakini Al-Quran. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh teman saya, Albira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Yang pertanyaan pertama dari saya, apa yang membuat Al-Quran begitu istimewa bagi umat Islam, Pak? Baik, terima kasih. Suara Anda kedengeran nggak ini? Terdengar jelas. Ya, baik. Perkenalan dulu ya, nama Rudiana. Saya emang bergerak di madrasah sebetulnya. Kalau bahasa kita biang bocah saya tuh, biasa dekat sama anak-anak. Kenapa Al-Quran begitu menarik di mata saya ya? Karena memang Al-Quran itu mudah dipahami sebetulnya. Kalau mudah dipahami, mudah dipelajari, dan enak gitu. Dan bacanya pun bernilai ibadah. Itu Al-Quran yang menjadi istimewa khususnya umat Islam ya, dibandingkan dengan kitab-kitab lain yang saya pahami. Al-Quran itu lebih istimewa, lebih enak, lebih mudah dan dipahami. Ada lagi mungkin? Itu secara simpelnya saja ya. Mungkin kalau secara gamblang lebih luas sepertinya. Banyak pemahaman tentang kenapa Al-Quran begitu istimewa. Salah satunya Al-Quran itu sesuai dengan firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran semenjak diturunkan, diwahyukan pertama oleh Allah kepada baginda Nabi, sampai nanti hari kiamat tetap terjaga dan tidak bisa dipalsukan. Al-Quran itu salah satu yang sangat istimewa. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Bagaimana Al-Quran menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi Bapak? Banyak kalau kita pelajari ya, di Al-Quran itu terdapat seluruh sendi-sendi kehidupan. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur kembali, semuanya aturan itu ada di Al-Quran. Apalagi sejarah-sejarah terkait dengan masa lampau, baik itu tentang umat-umat terdahulu, sejarah-sejarah yang melatar belakangi kenapa terjadi seperti itu. Al-Quran itu menjadi inspirasi buat kita. Ke depan kita akan melihat masa lalu yang pernah dilalui. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, ada rem yang menjadi pedoman hidup kita. Ya, itu gambarannya untuk kenapa begitu Al-Quran menjadi inspirasi. Karena banyak yang diperhatikan dalam Al-Quran. Inspirasinya banyak sekali. Kenapa terjadi penciptaan langit dan bumi, kenapa penciptaan manusia itu diabadikan juga dalam Al-Quran. Banyak semua, hukum-hukum pun tertera di dalam Al-Quran. Sejarah tentang peradaban manusia pun semuanya tertuang dalam Al-Quran. Jadi itu adalah bagian dari inspirasi. Sampai pemikir-pemikir luar negeri pun akhirnya mereka mengkaji bagaimana Al-Quran itu menjadi inspirasi. Ya kalau kita lihat kan seperti halnya tentang Big Bang ya, penciptaan langit. Nah itu mereka sebetulnya menyadari dari Al-Quran. Tinggal kita mau atau tidak untuk membaca, mentadaburinya, memaknai Al-Quran dengan secara detail, dengan secara mutawatir, dengan seksama lah intinya. Pemahaman-pemahaman itu kalau kita baca dengan baik, insya Allah menjadi inspirasi buat kita di masa yang akan datang. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Vivi. Menurut Bapak, apa peran Al-Quran dalam membangun kesadaran spiritual umat Islam? Banyak ya yang saya perhatikan. Kalau Al-Quran itu menyadarkan umat ya, kalau memang betul-betul kalau kita secara lihat dengan mata terbuka,
Kalau agama kita telaah dengan sebaik-baik betul, ya Al-Quran itu menjadi acuan, ya. Semua yang sudah tertera dalam Al-Quran, contoh sajalah surat Al-Alaq yang Allah berikan kepada Nabi. Wahyu pertama, Iqra, baca, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. 2 ayat itu saja kita suruh baca. Ya, baik itu secara ruhani bacanya ataupun secara zahir. Allah ciptakan begitu banyak, baik secara tulisan, ya, yang secara tulisan itu banyak, apalagi yang dalam alam dunia yang kita perlu baca. Kenapa Al-Quran itu pertama kali Allah memerintahkan kita untuk baca? Artinya banyak ilmu yang Allah berikan, tapi kita tidak mau menelaah dengan baik. Kita tidak mau membaca dengan baik. Jadi umat Islam kalau mau mempelajari Al-Quran secara baik dan benar, insya Allah tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan. Antara kaya dan miskin, antara orang yang baik dan yang tidak baik itu lebih sedikit sebetulnya dominasinya. Termasuk masjid-masjid pun akan penuh. Pengajian-pengajian pun akan penuh dengan peningkatan kualitas keimanan mereka karena terkait dengan Al-Quran. Begitu, Neng, ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Sudiro. Oke Kak, saya Ya. mau, kan tadi teman-teman udah jelaskan kayak nanya banyak kayak istimewanya Al-Quran bagi umat Islam sama inspirasi, terus sama membangun kesadaran spiritual ya. Nah, kita ngamalinnya itu untuk kehidupan sehari-hari itu selain cuma baca itu gimana Pak? Ya, dalam kehidupan nyata memang banyak perilaku perbuatan yang sebetulnya harus mencerminkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca saja, tapi diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Kalau teman-teman atau masyarakat atau umat muslim yang memahami secara baik dan benar, insya Allah apa yang mereka harapkan sesuai dengan yang Allah berikan nantinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, kata Allah, maka katakan kepada mereka bahwa aku lebih dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Kalau mereka minta kepadaku, insya Allah akan aku berikan. Ya, termasuk kesulitan hidup, termasuk dengan permasalahan hidup, itu ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kuncinya itu dengan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sampai-sampai Siti Aisyah pun berkata, kalau ingin melihat akhlaknya Nabi, akhlaknya baginda Nabi Muhammad, maka lihatlah Al-Quran, karena beliau adalah seperti Al-Quran berjalan. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya akan ditambahkan pertanyaan lagi oleh Albira. Siap. Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya lagi. Mengapa Al-Quran disebut sebagai petunjuk bagi kitab-kitab Mengapa sebelumnya Al-Quran, hingga coba pertanyaan diulang lagi, Zaman, mengapa Al-Quran sebagai petunjuk? sedangkan kitab terdahulu yang Iya. Baik. Di surat Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua Allah memberikan penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, kata Allah seperti itu. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah kitab Al-Qur'an.
yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya orang bertakwa itu apa? Orang yang meyakini sebelum datangnya Al-Quran adalah ada kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh para nabi-nabi. Seperti kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud. Petunjuk pada kaumnya. Ada kitab Taurat oleh Nabi Musa alaihissalam untuk para kaumnya Bani Israel. Termasuk kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan 12 muridnya kaum Hawariyun, ya, sebagai petunjuk untuk kaumnya. Nah, ketika itu Allah sempurnakan menjadi kitab yang harus kita fahami, kita teladani, dan kita yakini adalah Al-Quran, mencakup seluruh kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dzalikal kitabula raiba fi, ini adalah Al-Quran, petunjuk dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, untuk orang-orang yang meyakini dan orang-orang yang bertakwa. Demikian. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan. Baik, Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.